close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura. Semangat pagi, masih bersama saya Sari Purwati dan rekan saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Roadshow Tim Lensa di 2024 lebih bersemangat lagi dengan nuansa yang sangat baru. Tentunya kita akan mengeksplor potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah ini. Saat ini kita berada di SDN Panglekur 1. Lihatlah senyum manis siswa-siswi dan juga dewan guru menyambut tim Lensa. Kita akan melihat apa saja potensi yang dimiliki oleh sekolah ini, tentunya ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Telanakan dan juga Kepala SDN Panglekur 1. Dan inilah dia Tretan semangat dari siswa SDN Panglekur 1. Jangan lupa untuk tonton program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Klik Madura dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan inilah dia Tretan semangat dari SDN Panglekur 1. Salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa Sekolah Kita. SDN Panglekur 1. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Anyaman cukup, kita kaitkan dengan lidi. Ini ada
Setelah anyaman cukup, kita kaitkan dengan lidi. Bantu aku mencari lidi ya. Oke, halo teman-teman Klik Madura. Kali ini saya berada di SDN Panglekur 1, Kecamatan Pelanakan, Kabupaten Pamekasan. Nah, ruang pendidikan selalu bergerak dan berinovasi, tepatnya dalam literasi dan juga lingkungan. Karena bagaimanapun lingkungan sekolah menjadi salah satu faktor penunjang kenyamanan siswa dalam belajar. Saat ini saya sedang berada di Taman Baca bersama siswa-siswi SDN Panglekur 1 ya. Kita belajar baca tadi, mendengarkan ibu mendongeng. Dongeng apa ibu? Ikan buntal. Ya, ini ada piala kejujuran. Oke, ibu atas nama siapa? Dengan ibu siapa? Ibu Sri Suhartati. Ibu Sri ya. Ibu, ini kegiatan di Taman Baca biasa dilakukan setiap apa? Biasanya digunakan setiap hari Senin. Ada Senin, Rabu, dan Sabtu. Senin, Rabu, dan Sabtu. Oke. Anak-anak memang lagi masa-masanya berimajinasi ya. Ya, Jadi betul. kalau ada gambar-gambar yang seperti ini, mereka pasti banyak tanya sama Ya. ibu. Iya. Sebelumnya ibu guru mapel Ya, guru atau mapel. wali kelas? Oh, Guru guru mapel. mapel, ya. Mbak, pelajaran apa ibu? Bahasa Madura. Bahasa Madura. Ya. Oke. Retan Klik Madura, kita akan eksplor potensi dan prestasi apa saja yang ada di sekolah ini bersama dengan Kepala SDN Panglekur 1. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik, Retan Klik Madura, saat ini saya sedang membersamai Kepala SDN Panglekur 1, Ibu Ningsih. Ya, Ibu Ningsih. Tadi kita sudah disambut dengan meriah oleh para siswa dan juga Dewan Guru ya Bu, terima kasih. Dan saat ini Ibu Ningsih dan kita berdua akan memperkenalkan lingkungan sekolah SDN Panglekur 1. Kita mulai dari sini nih Bu dulu. Ini bagus sekali ya. Ya, Oke, ini taman untuk masuk ya anak-anak. untuk masuk biar peduli lingkungan sesuai visi misi Oh, sekolah. sesuai visi-visi Ya. sekolah. Jadi ini dirancang dari kapan? Dari saya masuk di sini 2020 Desember. Oke, masih berjalan 3 tahun ya? Ya. Masih kategori baru. Oke. Kalau bisa kita lihat Retan, ini tamannya indah sekali. Tadi kita sudah menampilkan Banjari ya Bu ya. Nanti kita lihat di cuplikan videonya. Oh, yang ini 2021. Oke, ini seperti Semuanya kosong, awal masuk saya kosong semua. Kosong. berarti belum ada paving ya waktu itu ya. Oke, untuk tanaman-tanaman juga Ibu yang menginisiasi. Ya, semuanya ini karena sesuai visi. Visinya kan kita rapatkan semua, baru peduli sekolah merasakan bagaimana rencananya dirancang bersama. Jadinya merasakan, peduli dan melaksanakan. Karena sesuai TQM, Total Quality Management. Oke, In the school Ibu menurut Ningsih, pakar Stephen- pendidikan. Ya, Stephen kolaborasi sama Kelvin itu yang mengatakan bahwanya sebuah pakar itu mengatakan Keindahan. visi dalam bukunya The Power of Vision, bahwasanya visi tanpa Kali aksi ini ya. adalah sebuah mimpi. Oke. Tapi kalau misi tanpa visi itu juga sia-sia. Sia-sia. Membuat Jadi pekerja dengan menjalankan keduanya ya. tapi kalau visi dengan aksi barulah bisa mengubah dunia. Oke. The power of Siap, siap. vision. Jadi Kita dapat- pentingnya sebuah visi dalam sekolah, strategi menjalankan visi misi sekolah. Kita harus lebih banyak membaca buku. Jadi visinya di sini lingkungan yang literat, yang peduli terhadap Literasi ya. Iya. Oke, penguatan literasinya cukup banyak ya Bu ya. Lumayan. Dari tadi ada taman baca juga di sebelah sini dan juga di kantor ya. Tadi ya, di cuplikan videonya kita bisa lihat bagaimana anak-anak bersemangat untuk menggalakkan literasi di SDN Panglekur 1. Mari kita ke perpustakaan dulu ya Bu ya, mungkin untuk melihat secara langsung kondisi perpustakaan sekolah. Dan kita sudah sampai di perpustakaan SDN Panglekur 1. Sesuai kata Ibu Ningsih, ini lingkungannya sangat literat, sesuai dengan lingkungan yang Ibu bentuk ya di sini. Jadi sudah membudaya, karakter membaca siswa itu sudah membudaya, siswa sudah terbiasa, dia mengambil buku sesuai keinginannya dan itu berjenjang sesuai jenjang sekolah masing-masing. Jadi Kelas 1, 2, dan 3. ada jenjangnya. Tapi untuk transisi dari PAUD ke SD ini kan kita perlu untuk membiasakan ya Bu ya. Iya, perlu sangat tiap hari itu ada jadwal-jadwalnya dengan ketua perpusnya. Pak Irwan Perpustakaan. Iswani. Ibu siapa? Bapak Pak Irwan Iswani. Bapak Irwan. Yang Oke. sedang mendampingi. Ada jadwal. Mari Tretan kita tanya kepada Pak Irwan bagaimana penjadwalan di perpustakaan ini. Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi Pak Irwan. Selamat datang sebelumnya dari Oke, Klik Madura. Ini lingkungannya lingkungan literasi yang cukup terasa ya. Sampai tadi kita dari luar ini sudah terdengar sayap-sayap anak-anak ini membaca ya Pak ya.
Oke, ini ada pembiasaan jadwal Untuk pembiasaan, tertentu. kita mempunyai 2 program sebenarnya ya. Kebetulan hari ini kunjungan dari kelas 1 beserta ibu pendamping wali kelasnya ya. Kebetulan itu. Jadi saya punya 2 program di sini. Program yang pertama mengajak siswa yang belum lancar membaca membaca. itu loh. Oke. Ditarik untuk ke perpustakaan, dibimbing lebih intens untuk lebih lancar lagi membacanya gitu. Tapi ini berkoordinasi dengan wali kelas sebelumnya, Wali Pak. kelasnya, tentunya. Dan yang kedua, program kedua meningkatkan minat ke perpustakaan untuk siswa itu dengan cara apa? Dengan cara menarik wali kelasnya masing-masing. Dijadwalkan di sini. Jadi terjadwal Senin, Rabu, Jumat. Jadi Setiap hari ada yang masuk. Ada yang masuk membawa siswanya wali kelas itu. Jadi kita di sini belajar, entah itu belajar mata pelajaran di kelas atau membaca buku, koleksi di sini. koleksi kayak Ya. buku-buku. Kira-kira ada berapa koleksi nih, Pak? Buku sementara. Emang masih minim, ya masih minim. Kurang lebih tidak sampai 1000 judul. untuk Oke, saat ini. kurang lebih tidak sampai 1000 judul, tapi semangatnya luar biasa. Apakah ini termasuk bisik-bisik kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya? Oke, boleh ya. Ini karena tampil, iya, betul-betul. Bantuan lah gitu. Kita nanti lihat cuplikan videonya bagaimana semangat siswa-siswi di sini. Siap. Terima kasih Pak Irwan. Siap. Tak lengkap rasanya Ibu jika kita membahas literasi buku ya. Tidak dengan diimbangi literasi digital ya. Kita akan ke kelas digital selanjutnya ternyata. Terima kasih Bapak. Baik Ibu Ningsih, tadi kita sudah lihat bagaimana digital ya, literasi berjalan di SDN Panglekur 1. Jadi kita akan menuju ke kelas digital. Tapi sebelumnya Ibu, ini lingkungan sekolahnya ini sebelumnya memang terbentuk seperti ini? Belum. Di mana-mana nggak seperti ini. Penuh perjuangan ini, mendarah-darah ini untuk membuat Bertahap ya Bu ya. untuk mendidik sebuah karakter. Artinya peduli lingkungan itu kan bukan hanya dari segi ini ya apa Fisiknya saja. fisik, tapi juga butuh karakter, pendidikan dari moralnya. Siswanya juga dimulai dicontohkan dari disiplin guru. Betul. Jadi mulai dari atas ke bawah ya. Dan juga bottom up juga saling mengisi seperti itu. Oke, ini kelas digitalnya ya. Oke, kelas digital. Berada di kelas digital yang sangat unik ya kalau menurut saya ini Bu ya. Hawanya kalau masuk ke sini udah hawa-hawa belajar tretan. Kalau kita bisa lihat, iya, cuplikan videonya nanti ya. Ini ramai sekali kreasi anak-anak ya Bu ya. Oke, kita akan tanya-tanya. Oke, pojok-pojok juga. Oke. Beradaptasi dengan dunia digital ya. Jadi tidak hanya literasi tapi juga digitalisasi. Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi Pak Ahmadi. Iya betul ya. Di sini Bapak. Oke Pak Ahmadi ini wali kelas berapa ini Pak? Kelas 4, kelas digital. Sudah berapa lama ini kelas digital menggunakan Chromebook sebelumnya? Oke, setelah 1 tahun terakhir. Oke. Sejauh ini Bapak ya, apa sih dampak terhadap anak-anak dan juga kepada guru tentunya? Ya, dengan pembelajaran digital mereka tuh lebih antusias dalam belajar, jadi lebih bersemangat karena mereka merasa pembelajaran digital ini selain bisa mengakses informasi lebih Lengkap. jauh, lebih lengkap, mereka juga merasa tertarik karena ada tampilan video, jadi ada pembelajaran audio visualnya begitu. Apa lebih interaktif ya Pak ya? Lebih interaktif dan lebih bersemangat. Kalau untuk respon wali murid Ibu di sekitar sini, Panglekur ya, terhadap antusias sekali terhadap adanya digitalisasi ini ya. Dengan bertambahnya siswa bertahun, kepercayaan masyarakat Meningkat. Bapak, kira-kira kalau di sini Pak, apa sih kendala yang Bapak rasakan selama pembelajaran digital? Ya salah satunya di sini masalah jaringan internet, kadang-kadang ada gangguan. Jadi Error ya? Ya, masalahnya. Tapi Chromebook aman ya Bu sejauh ini? Aman. Oke, ini dekorasi kelas siapa yang buat Bapak? Wali kelas. Wali kelas bersama Jadi anak-anak. kerjasama dengan anak-anak dan guru-guru yang lain. Guru-guru Jadi yang kita lain. kolaborasi. Jadi semua kelas nampaknya memang dekoratif ya Bu ya? Betul sekali. Oke, ada kompetisi ya Pak ya? Ya Yang semacam itu. digalakan. Jadi kita termotivasi untuk mendekorasi masing-masing kelas. Oke, ini inovasi Bapak kalau misalkan lagi ngajar pakai Chromebook nih, atau pakai secara digital seperti ini. Bapak kira-kira menggunakan aplikasi apa yang kiranya membuat anak lebih interaktif untuk pembelajaran digital? Ya kita menggunakan ini kan tergantung dari
materi yang kita butuhkan. Kalau sekiranya ada materi yang perlu kita tampilkan menggunakan LCD proyektor, kita gunakan seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan kita, Pak. Ada kuis-kuis juga? Ya kita kadang-kadang menggunakan. Oke. 3D. Sudah cukup banyak tahu berarti ya, guru dan juga anak-anak mengejar era digital ya Pak ya? Oke. Banyak sekali berarti ya. Oke, terima kasih Pak Ahmadiyah. Oke, kita ke pojok baca boleh? Untuk lihat dulu apa saja yang ada di pojok baca ya. Di setiap kelas kita menemukan pojok baca di SDN Panglekur 1. Benar-benar terasa ya Bu ya, dunia literasinya terhadap anak-anak. Ya, meskipun secara sederhana, tapi tetap dilaksanakan. Ya, ada pembiasaan khusus Pak untuk pojok baca. Ya, kita tiap hari ada kegiatan literasi. Jadi kita membiasakan mereka membaca, kadang-kadang juga mereka kita mengerjakan tugas di sini. Jadi mereka kadang-kadang lebih nyantai belajar di pojok baca ketimbang duduk di kursi. Biar gak monoton ya Pak ya. Jadi biar tidak jenuh, kita apa yang membuat mereka senang belajar kita ikuti aja. Oke, kalau anak-anak sih tidak mengantisipasi kejompoan ya Pak ya, tapi lebih mengantisipasi kebosanan, betul. Baik, terima kasih Pak Ahmadi. Tadi kita sudah diajak berkunjung ya Bu ya, Ibu Ningsi juga di sekitar SDN Panglekur 1. Selanjutnya nanti Ibu Ningsi akan menyampaikan berbagai program yang akan diterapkan atau yang sudah diterapkan di SDN Panglekur 1 bersama rekan saya Sari Purwati. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu. Baik, Tretan Klik Madura, terima kasih sudah tetap setia menonton program Lensa Sekolah kita. Dari 2023 kita beralih pada 2024 tentunya dengan semangat yang masih sama dan juga semangat membara untuk memperlihatkan pada Tretan Klik Madura potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan dalam satu lensa, Lensa Sekolah kita. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Kalau tadi Tretan sudah melihat secara langsung bagaimana kondisi SDN Panglekur 1 bersama Kepala SDN Panglekur 1 Ibu Surya Ningsi. Saat ini saya berada di sesi podcast di mana Ibu Ningsi selaku kepala sekolah berhak menyampaikan program-program apa saja yang mendukung sekolah ini agar mendapatkan trust kepercayaan masyarakat yang cukup tinggi dan juga mampu meningkatkan potensi yang ada untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Ibu Ningsi, selamat pagi. Iya, pagi Mbak. Terima kasih sudah mengajak tim Lensa untuk berkeliling memperlihatkan kondisi sekolah. Surprising banget tadi, kalau sempat tadi saya mengutip obrolan Ibu dengan rekan saya Ila Sabila, bagaimana sekolah ini benar-benar yang gersang, tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Iya, benar. Tapi kemudian sampai ke sini, first impression saya merasa bahwa ini seperti sekolah wisata. Oh begitu Ini ya. bagus Amin, sekali amin, ya. amin. Hanya tinggal satu aja, sisa paving di halaman sekolah saja. Rasanya sudah bagus sebagai mencitrakan sekolah pada umumnya ya. Dan tentu ini juga pasti kerja keras Ibu dan juga tim ya, guru-guru, tim guru di sini. Terima kasih semangatnya untuk pendidikan kita. Ibu boleh diceritakan pada Tretan Klik Madura apa upaya Ibu step by step yang Ibu lakukan untuk sekolah ini sehingga nantinya sekolah ini juga mampu merepresentasikan sebagai pendidikan yang baik di Kabupaten Pamekasan. Benar, sebagai kepala sekolah awal mula kita masuk di sini ini pastinya dengan serba keadaan fisik yang memprihatinkan dan Sarpas juga dan juga SDM guru serta siswanya wah luar biasa Mbak Sari. Berapa tahun? Mungkin 2 tahun. 2 tahun jalan. perubahannya? Ya, Aduh, seperti ini. cepat ya. Ya, alhamdulillah. Bisa dikatakan cepat untuk sebagian orang, tinggal bagaimana kacamata memandangnya apa dari segi sisi mananya. Sisi mananya gitu ya Mbak Sari. Melihat sisi buruknya selalu ada keburukan. Kesempurnaan itu kan pastinya belum. Iya, belum betul, untuk mencapai Ningsi. kesempurnaan. Pasti harus ada visi misi dan skala prioritas yang terus ditingkatkan tiap tahun. Betul. Yang paling terlihat tentu fisik ya. Fisik sudah dilakukan perubahan. Karena sudah sebelumnya kita rapat, kita analisis kekurangannya pakai metode SWOT itu Mbak Sari ya. Kekurangan, kelemahan, kita sekolah berbasis aset. Jadinya kita memfokuskan hal yang kelebihan apa yang bisa sekolah eksplor Iya, betul, ke depan. betul itu. Jadi mengabaikan yang lemah itu otomatis sambil lalu dibenahi. Kemudian yang lebih kita tonjolkan, kita up agar bisa menciptakan sekolah yang unggul gitu dalam segala hal. Misalkan mungkin dari segi lingkungan, skala prioritas pertama saya lingkungan, saya benahi semuanya Mbak Sari. Ini semuanya kosong. Betul. Ini butuh kerja keras. Tadi katanya gersang sekali. Bisa dilihat di rekam jejak YouTube SDN Panglekur 1 juga ada. Itu guru-gurunya Mbak Sari yang kerja. Ya, guru siswa juga menyumbang tanaman-tanaman ini, alhamdulillah kolaborasi yang baik. Tim karena kita sudah juga ada bentuk SKT di sini. Iya.
ini sudah harusnya bisa sih. Kalau tadi sempat Ibu menyampaikan sudah melakukan analisa SWOT, tentu tidak hanya fisik, tapi juga bagaimana disiplin, program-program yang dibawakan kepada masyarakat, yang ditawarkan kepada masyarakat. Dan kita tahu fisik sekolah tidak hanya fisik sekolah yang mendapatkan penilaian dari masyarakat, tapi bagaimana program pendidikan di dalam. Ya, untuk mencetak lulusan yang unggul itu mestinya pendidikan keagamaan sangat ditonjolkan dengan budaya masyarakat sekitar yang peduli pada agama. Jadi misinya siswa itu memiliki karakter beriman dan bertakwa, dengan pembiasaan jamaah sesuai dengan jadwal. Jadi sholat duhanya berjadwal, ada di tempat khusus untuk sholat, kemudian siswanya mau bawa sendiri, kemudian sholat duhur berjamaah seperti biasa. Dan pagi-pagi itu Mbak Sari, kita menggunakan metode tilawati. Jadi tilawati kita gunakan semua secara bertahap. Ada pembacaan surat-surat pendek. Mendatangkan guru atau? Iya, mendatangkan dulu metode Umi itu kemarin. Jadi kerjasama kolaborasi, dan juga ada guru PAI-nya yang kita optimalkan, maksimalkan bagaimana beliaunya untuk menganalisis siswa-siswa yang masih tahapan minim dalam membaca. Iya. Tadi juga kita lihat bagaimana guru juga ikut belajar bersama di sini bersama siswa. Jadi dalam rangka membuat semangat siswa, fisik sekolah juga menunjang ya. Iya, Ibu, tentunya Ibu dalam menghadapi beberapa tahun ini, 2 tahun melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa, pasti ada kendala. Dan kendala apa yang Ibu hadapi dan kemudian Ibu analisa untuk menjadikan itu sebagai program ke depannya? Kendalanya otomatis pastinya yaitu awalnya disiplin siswa, disiplin guru. Itu dari segi basic ya, segi dasar itu pembiasaan yang masih minim. Jadi karakter disiplin kita bentuk bagaimana siswa terbiasa dan membudaya. Itu yang paling penting, karena kalau sudah membudaya menjadi sebuah karakter pembiasaan, tanpa disuruh pun siswa sadar dengan sendirinya bagaimana membuang sampah, tempatnya memilah, memilih. Kemudian dari segi pembiasaan literasi juga yang awalnya minat baca rendah, bagaimana kita optimalisasi dengan media interaktif, kelas digital, optimalisasi perpus dan seterusnya. Itu Mbak Sari. Kemudian dari segi ekstrakurikuler ada pramuka, kemudian ada juga ekstrakurikuler tari gitu. Iya, tadi sudah disuguhkan ya. Ibu, dari 2 tahun nih sudah banyak yang dilakukan, fisik, program. Tapi tentu kita ingin tahu implementasi dari semua program-program dan juga perubahan-perubahan itu apakah ada dampak pada kepercayaan masyarakat, trust masyarakat pada jumlah siswa Khususnya awal saya masuk di sini 60 udah nyampe Mbak Sari. Jadi tiap tahun langsung ini 2 tahun terakhir ini kelas 2 17, kelas 1-nya ini 18, lengkap terus. Jadi setiap tahun ada peningkatan, kemudian banyak ada juga beberapa pindahan, dan juga Mbak Sari yang perlu diketahui bahwasanya di sekolah kita itu selain unggulan-unggulan itu dapat prestasi sekabupaten Mbak Sari. Waduh, di bidang puisi Mbak Sari. Puisi ya. Juara 1 terus. Oke. Mendapatkan PR, mendapatkan sekolah yang sebegitu minimnya, ternyata diekspor sebegitu besarnya, sehingga prestasi fisik dan juga program-program bisa terlaksana dengan baik. Ibu, berarti kita sepakat ya bahwa leader yang tepat memimpin suatu organisasi ataupun satu lembaga itu akan menghasilkan sesuatu perubahan yang besar. Tidak ada yang tidak mungkin, itu aja Mbak Sari. Semuanya pasti bisa jika kita yakin bisa. Iya, begitu. Dan Ibu mengimplementasikan ini sebagai seorang leader, membuat program-program yang menarik kepercayaan masyarakat, dan terbukti jumlah siswa semakin bagus. Iya. Ada pesan khusus untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan tentunya, karena bagaimanapun Ibu adalah bagian dari keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Selain rasa terima kasih dan bangga juga jadi bagian dari Dinas Pemerintahan dan juga bisa mengeksplor dunia pendidikan, dan juga menjadi kepanjangan tangan dari dinas. Cuma selain rasa terima kasih dan bangga juga, saya juga berharap, namanya juga leader dan pemimpin kepala sekolah. Iya, betul. Ada harapan pastinya, mohon pemerataan dalam hal sarpras. Kewalahan untuk memenuhi kebutuhan siswa itu tidak mudah untuk sekolah yang jumlahnya sedikit. Jadi harapan saya mungkin ke depannya ada kepedulian dari Dinas Pendidikan terhadap sekolah-sekolah yang masih di bawah tingkat rendah, khususnya
khususnya dalam jumlah siswa dan juga sarpas yang sangat-sangat minim, Mbak Sari. Iya, tentunya ini juga dukungan ini yang diharapkan mampu menumbuhkan semangat lagi ya. Akhirnya berupaya di bawah ini mendapatkan dukungan dari atas juga semakin ada perubahan-perubahan yang nyata. Karena kita sudah dibuktikan dengan prestasi bukan hanya tingkat kecamatan, Mbak Iya, Sari, tapi tingkat kita kabupaten. tingkat kabupaten. Aduh, dan Jadi, itu perjuangan. ada timbal balik lah dari dinas untuk kita mendapatkan itu. Oh iya. Karena cuma tinggal satu langkah lagi ya Bu ya. Apa pavingisasi ya. Setelah pavingisasi saya pikir sudah selesai semuanya. Terima kasih Bu Ningsi obrolan singkatnya. Saya berharap bahwa semangat Bu Ningsi tetap dijaga karena dimanapun sekolah ditempa nantinya selalu melakukan perubahan-perubahan nyata bagi dunia pendidikan. Terima kasih Tretan Klik Madura sudah menonton program Lensa Sekolah di SDN Panglekur 1. Kita berharap semangat seperti Bu Ningsi ini tumbuh di semua sekolah sehingga pendidikan kita semakin baik dan juga program-program mampu meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pamekasan secara menyeluruh. Terima kasih Tretan sudah menonton program Lensa Sekolah kita. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Dari kita berdua, salam Lensa Sekolah kita. Saya Sari Purwati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.